pagi teman-teman semua, nama saya Meviani Kristina Nadapalit. Saya dari Prodi PGSD ingin mempresentasikan pendidikan humanis di sekolah dasar. Apa sih pendidikan humanis di sekolah dasar itu? Pendidikan humanis menurut hemat penulis pendidikan humanis merupakan sebuah jawaban dari berbagai problem tersebut serta merupakan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang selama ini menjadi sebuah kegelisahan akademik yang sangat mengganggu nurani. Bagaimana tidak, pendidikan yang selama ini diharapkan dapat menjadi ujung tombak yang membantu manusia dalam mengembangkan potensi-potensi yang ada dalam diri manusia. Namun, dalam realitasnya, apa yang dihasilkan oleh lembaga-lembaga penyelenggaraan pendidikan tersebut sangat mengecewakan dan masih jauh dari apa yang diharapkan dan dicita-citakan UUD 1945. Pendidikan pasti memiliki tujuan yang terkait dengan hendak yang akan dicapai. Pendidikan humanis bertujuan agar dalam proses pembelajaran menjadikan siswa dan menempatkan siswa sebagai manusia yang bebas menentukan dan bebas melakukan hal yang positif. Apapun yang dilakukan oleh siswa dalam pandangan pendidikan positif yang bersifat humanis itu dapat dibenarkan sepanjang tidak mengekang hak siswa sebagai individu yang bebas. Teori pembelajaran humanistik. Langkah-langkah mengaplikasikan teori pembelajaran humanistik di kelas. Ciri-ciri pembelajaran humanistik di kelas. Yang pertama, guru merumuskan tujuan belajar yang jelas. Yang kedua, guru mengusahakan partisipasi aktif siswa yang mulai kontrak yang belajar bersifat jelas, jujur, dan positif. Ketiga, guru mendorong siswa untuk mengembangkan kesanggupannya untuk belajar atas inisiatif sendiri. Keempat, guru mendorong siswa untuk bebas mengemukakan pendapat, memilih pilihan sendiri, melakukan apa yang diinginkan, dan menanggung resiko dari perilaku yang ditunjukkan. Dan terakhir, guru merumuskan tujuan belajar yang jelas. Ciri-ciri pendidikan humanis. Pembelajaran humanistik di kelas yang pertama memberikan kesempatan seluasnya agar siswa mengembangkan diri secara potensi, pribadi, sikap, perkembangan menuju taraf yang lebih baik atau sempurna. Yang kedua, ada proses pemanusiaan manusia. Ketiga, siswa memiliki peran. Dan terakhir, proses yang berlangsung adalah pembelajaran bukan pengajaran. Karakteristik siswa SD. Menjelang masuk SD, anak telah mengembangkan keterampilan berpikir, bertindak, dan pengaruh sosial yang lebih kompleks sampai dengan masa ini. Anak pada dasar egosentris atau berpusat pada diri sendiri, dan dunia mereka adalah rumah keluarga dan taman kanak-kanaknya. Karakteristik siswa SD. Kebutuhan siswa SD yang pertama, anak SD itu senang bermain, anak SD senang bergerak, anak usia SD senang bekerja dalam kelompok. Yang terakhir, anak SD senang merasakan atau melakukan sesuatu secara langsung. Implikasi karakter peserta didik terhadap penyelenggaraan pendidikan. Karakteristik anak usia SD adalah senang bermain, senang bergerak, senang bekerja dalam kelompok, serta senang merasakan atau melakukan sesuatu secara langsung. Menguasai keterampilan fisik.
yang diperlukan dalam permainan dan aktivitas fisik. Mengembangkan keterampilan dasar dalam membaca, menulis, dan berhitung agar mampu berpartisipasi dalam masyarakat. Pendidikan sesuai tahap tumbuh kembang anak. Selama proses perkembangan seorang anak, ada beberapa ciri perubahan yang mencolok, yaitu perubahan fisik, perubahan tinggi badan, berat badan, dan organ dalam tubuh lainnya, misalnya otak, jantung, dan lain sebagainya. Perubahan proporsi, misalnya perbandingan antara kepala dan tubuh pada seorang anak. Yang kedua, perubahan mental. Perubahan yang meliputi memori, penalaran, persepsi, emosi, sosial, dan imajinasi. Hilangnya ciri-ciri sikap sosial yang lama dan berganti dengan ciri-ciri sikap yang misalnya egosentrik yang hilang berganti dengan sikap prososial. Prinsip-prinsip perkembangan ada 9 menurut Horlock. Pertama, dasar-dasar pemulaan adalah sikap kritis. Kedua, peran kematangan dan belajar. Ketiga, mengikuti pola tertentu dapat diramalkan. Keempat, semua individu. Kelima, setiap perkembangan mempunyai perilaku karakteristik. Keenam, setiap tahap perkembangan mempunyai resiko. 7. Perkembangan dipengaruhi perubahan budaya. Ke-8, perkembangan dibantu rangsangan. Dan yang terakhir, perkembangan dibantu harapan sosial pada setiap tahap perkembangan. Sesuai multiple intelligence SWOT. Multiple intelligence merupakan istilah atau teori dalam kajian tentang ilmu kecerdasan yang bermakna kecerdasan majemuk atau kecerdasan ganda. Pengertian intelijensi menurut Gartner ini berbeda penafsirannya dengan pengertian yang dipahami sebelumnya. Sebelum Gartner, pengukuran intelligence quotient atau IQ seseorang dipatok berdasarkan pada tes IQ-nya. Tes IQ saja yang mana hanya menonjolkan kecerdasan matematis, logis, dan linguistik saja, sehingga kecerdasan pada bidang yang lain kurang diperhatikan. Pengembangan multiple intelligence dalam pembelajaran di sekolah dasar. Pertama, mengidentifikasi dan menetapkan spesifikasi serta kualifikasi perubahan tingkah laku yang diharapkan. Kedua, memilih cara pendekatan belajar yang tepat untuk mencapai standar kompetensi dengan memperhatikan karakteristik siswa sebagai subjek belajar. Ketiga, memilih dan menetapkan sejumlah prosedur, metode, dan teknik kegiatan pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan pengalaman belajar yang harus ditempuh siswa. Dan yang terakhir, menetapkan norma atau kriteria keberhasilan agar dapat menjadi pedoman dalam kegiatan pembelajaran, terutama berkenaan dengan ukuran menilai kemampuan penguasaan suatu jenis kompetensi tertentu. Sekian presentasi dari saya.